Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aulia Aprinasari dengan NIM 22140-249. Baik, kembali lagi di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi terkait mata kuliah hadis tarbawi, yaitu sekarang sudah materi ke-9, yaitu tentang provokasi kafir. Terlebih dahulu saya akan bunyikan hadisnya. Adapun bunyi dari hadis ke-9 yaitu Haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'zana rahtum minal yahudi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum faqalat Aisyatu bal alaikumussamu wal la'natu faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi qalat alam tasma ma qalu qala qad qultu wa alaikum rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ahmad wa Darimi. Artinya, hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, meminta izin sekelompok orang dari Yahudi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, kecelakaan atas kamu. Maka berkata Aisyah, bahkan bukan kami yang celaka, tetapi kamu yang celaka dan dilaknat. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Kemudian Aisyah berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan? Kemudian Nabi menjawab, sungguh aku telah menjawab dan mendoakan juga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Darimi. Selanjutnya yaitu penjelasan hadis materi ke-9. Haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, ista'zana rahtun. Ista'zana artinya meminta izin. Rahtun sekelompok orang.
minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi, ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu Sam, faqalu, maka dia berkata, As-Sam, kecelakaan, wal-la'natu, dan laknat. Innallaha, artinya sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia menyukai, ar-rifqa, yaitu kelemah lembutan, fil amri, dalam urusan, menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Alam, apakah tidak? Tasma, engkau mendengar, ma, apa, qalu, yang mereka katakan. Qala, Nabi berkata, qad, sungguh, qultu, aku telah mengatakan, wa alaikum, dan atas kamu juga. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan hadis tentang provokasi kafir ini. Jadi hadis ini tuh menjelaskan tentang bagaimana sikap orang muslim terhadap orang non-muslim, yang dalam hal ini ada sekelompok orang Yahudi yang mereka papasan atau numpang lewat bersama Nabi dan Aisyah. Kemudian mereka menyapa, Assalamualaikum, berbeda dengan Assalamualaikum yang artinya keselamatan atas kamu, tetapi mereka mengatakan Assalamualaikum yang artinya kecelakaanlah atas kamu. Jadi orang-orang kafir di sini tuh menyumpahi Nabi Muhammad SAW untuk celaka. Bukan seperti orang muslim yang ketika mereka bertemu ataupun berpapasan mereka saling mengucap Assalamualaikum, keselamatan atas kamu, saling mendoakan untuk selamat. Jadi bagaimana sikap Nabi menghadapi orang kafir ini, orang Yahudi ini yang berperilaku buruk? Dalam hal ini Aisyah, istri Nabi SAW, tidak menerima akan hal itu. Tidak menerima cemeehan dari orang-orang Yahudi tadi yang mencemehkan Rasulullah SAW. Aisyah marah, dan jawaban Aisyah termasuk jawaban yang emosional. Dan Aisyah berkata, Aisyah menyumpahi kembali, bal alaikumusam wal la'natu, bukanlah kami yang celaka, tetapi kamu yang celaka dan kamu yang dilaknat. Di sini orang-orang kafir menyumpahi ataupun mencemehkan Nabi dengan kata Assalamualaikum, celakalah atas kamu. Kemudian Aisyah menjawab dengan bal alaikumusam wal la'natu. Dia menjawab dengan dua balasan, kamulah yang celaka dan kamulah yang dilaknat. Tentu menghadapi kenyataan itu, Nabi kemudian menegur Aisyah. Yang mana Rasulullah berkata, wahai Aisyah, jangan begitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai perilaku yang ataupun sikap yang lemah lembut dalam segala hal. Dalam segala urusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai perilaku yang lemah lembut. Jadi Aisyah di sini ditegur oleh Nabi. Kenapa begitu? Karena yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu satu, yaitu celaka. Kemudian Aisyah menjawab dengan, bukanlah kami yang celaka, tetapi kalian yang celaka dan dilaknat.
Aisyah menjawab seperti itu. Kemudian Nabi menegur Aisyah. Kemudian Aisyah awalnya itu tidak terima. Dan Aisyah berkata, bukankah kamu mendengar apa yang mereka katakan? Aisyah bertanya seperti itu kepada Nabi. Bukankah mereka yang duluan berkata? Bukankah mereka duluan yang mendoakan kita jelek? Aisyah berkata seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab, di sini saya sudah mendengar dan saya sudah mendoakan mereka balik. Di sini saya mengatakan wa'alaikum. Wa'alaikum. Singkat saja, namun maknanya sama seperti apa yang mereka katakan. Nabi di sini memberikan contoh ketika seorang muslim memberikan sikap yang seperti itu, kita tidak perlu menyikapinya dengan emosional, dengan menggebu-gebu untuk menjawab kembali cemeahan mereka. Kita cukup menjawab wa'alaikum, yang maknanya sama saja seperti apa yang mereka katakan. Assalamualaikum, celakalah atas kamu. Orang-orang kafir mengatakan hal tersebut kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab wa'alaikum, singkat namun maknanya sama seperti apa yang mereka katakan. Kalian juga ataupun kamu juga yang celaka gitu maksudnya. Di sini Nabi mencontohkan bahwa kaum muslimin itu tidak suka ataupun disangka burukkan bahwa kaum muslimin itu suka cari ribut. Nabi tidak mau orang-orang mengira ataupun yang lain mengira kaum muslimin itu suka cari ribut dengan menjawab pertanyaan ataupun menjawab cemeahan dari kaum Yahudi tadi, seperti Aisyah yang menggebu-gebu, emosional, penuh emosi. Bal alaikumussalam wal la'natu. Aisyah berkata seperti itu. Cukup dengan wa'alaikum, itu sudah mencakup semuanya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi tadi. Disinilah yang seharusnya Nabi mengajarkan, inilah yang harus dipraktekkan oleh kaum muslimin, bahwa mereka tidak reaktif. Bahkan orang Yahudi tersebutlah yang memulai duluan, bukan orang muslim. Jadi Nabi di sini mengajarkan untuk kelemah lembutan, jangan suka cari ribut. Kaum muslimin tidak suka cari ribut. Jadi di sini kaum muslimin memiliki akhlak yang tinggi. Di antaranya dia tidak mudah terjatuh terhadap provokasi non-muslim untuk bertindak saling menjelekkan satu sama lain. Andaikan seorang non-muslim memberikan salam kepada kita dengan salam yang benar, mungkin karena dia ingin menghormati ataupun beradaptasi, bukan dalam rangka menjelekkan seperti ini. Ya, kita juga sama menjawabnya dengan wa'alaikum. Misalnya ada seorang non-muslim juga yang menegur ataupun menyapa kita dengan assalamualaikum. Kita tidak perlu menjawabnya dengan wa'alaikumussalam. Kita cukup menjawabnya seperti apa yang dikatakan Nabi tadi, yaitu dengan wa'alaikum. Karena itu tidak perlu. Biarpun dia di sini tidak bermaksud untuk menjelekkan atau bermaksud untuk mencemeh, dia di sini itu untuk menghormati ataupun ingin beradaptasi dengan kita, dia mengucap salam, assalamualaikum. Kita menjawabnya cukup dengan apa yang dikatakan Nabi tadi, yaitu dengan wa'alaikum. Tetapi jika mereka memberikan salam kepada kita, yaitu ya seperti yang saya bilang tadi, cukup dijawab dengan wa'alaikum, sama saja. Baik itu mencemeh, baik itu menghormati, baik itu untuk mencela, kita cukup menjawab salam orang muslim dengan wa'alaikum. Dan tidak perlu kita dengan emosi ataupun dengan berkuar-kuar untuk menjawab pernyataan dari orang Yahudi tadi jika mereka mencemeh. Cukup dengan wa'alaikum seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut kepada kaitan hadis ini dengan pendidikan. Kaitan hadis ini dengan pendidikan yaitu ada dua. Yang pertama, hadis ini mengajarkan tentang pendidikan bermasyarakat, pendidikan dalam kehidupan sosial, yaitu bertoleransi
bisa menerima perbedaan dengan orang lain, seperti perbedaan agama. Ya, seperti yang dibahas dalam hadis ini, yaitu perbedaan agama. Kita harus bisa bertoleransi dengan agama lain dan bisa bersabar dalam menghadapi hal-hal yang masih kontroversi antara kelompok yang berbeda. Masih bersabar seperti yang diajarkan Nabi tadi kan. Dia lemah lembut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang lemah lembut dalam berperilaku. Jadi tidak perlu dengan rasa emosional, cukup dengan lemah lembut. Kaum muslim itu biasanya sikapnya menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitarnya dan tidak mudah terpancing oleh keadaan. Kalau dia berbuat tidak baik, contohnya seperti hadis ini, berbuat tidak baik, orang non-muslim berbuat tidak baik kepada orang muslim, seperti yang dibahas dalam hadis ini. Kaum muslimin harus menerima terlebih dahulu dengan baik, kemudian menjawab pernyataan orang Yahudi tersebut dengan sebaik-baiknya, agar tidak berbuat lebih besar lagi. Jadi sangat indah bersistem bergaul dari orang-orang muslim, masyarakat yang beragam oleh Islam ini. Jadi kaitan hadis yang pertama dengan pendidikan, yaitu mengajarkan untuk bertoleransi antar agama. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini berbicara tentang pendidikan keluarga, di mana di sini Nabi melakukan dua hal kepada keluarganya, yaitu kepada Aisyah. Hal yang pertama, Nabi memberikan nasihat kepada Aisyah. Ketika ada yang keliru, dia sebutkan mana yang baiknya. Ketika menurut Nabi Aisyah ini salah respon, Nabi mengajarkan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah bersifat lemah lembut." Nah, dalam hal yang pertama ini, keluarga itu harus dikembangkan sifat saling menasehati satu sama lain, saling mengingatkan akan kebaikan. Hal yang kedua, Nabi sini tidak mengajarkan saja, tidak memberi nasihat saja, tetapi memberikan contoh. Yang mana Aisyah mempertanyakan, mengapa Nabi tidak merespon sikap orang Yahudi? Aisyah sini kan bertanya, kenapa Nabi tidak merespon sikap orang-orang Yahudi? Wahai Aisyah, aku sudah mendengar dan aku sudah mendoakan mereka balik. Apa doa Nabi? Yaitu wa'alaikum, kamu juga, atas kalian juga. Dan saya dengar dan saya sudah mendoakan mereka balik. Baiklah, mungkin hanya itu materi terkait hadis ini. Penjelasan dan pemaparan sudah saya paparkan di dalam video ini. Kurang dan lebihnya ataupun ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.